Selamat sore, saya Eko Yulianto Nugroho dari Stasiun Meteorologi Iskandar, Kota Waringin Barat akan mempresentasikan resum jurnal yang berjudul Wind Observation with Doppler Weather Radar. Jurnal ini ditulis oleh Iwan Haloman dari Royal Netherlands Meteorological Institute dari Belanda. Perkenalkan dulu, balik lagi. Saya adalah forecaster dari Stasiun Meteorologi Iskandar, Kota Waringin Barat, atau yang lebih dikenal dengan Kota Pangkalan Bun. Yang akan dibahas di sini yaitu pendahuluan dari jurnal tersebut, pengumpulan data, profil angin, serta verifikasinya. Mula-mula kita masuk ke pendahuluan. Sebelum memulai ke pendahuluan, saya perkenalkan dulu. Saya di sini presentasi di ruangan observasi dari Stasiun Meteorologi Kota Waringin Barat. Ada beberapa komputer di sini. Ini untuk pengamatan sinop, ini untuk AWOS, ini untuk mengamati petir. Sebenarnya layar ini adalah layar dari radar cuaca yang akan nanti saya terangkan kemudian. Jadi radar cuaca itu yang sekarang, yang terbaru itu sudah merupakan jenis Doppler. Radar jenis Doppler tidak hanya bisa mendeteksi presipitasi, tetapi bisa juga mendeteksi arah dan kecepatan angin secara radial. Sebenarnya radar hanya bisa mendeteksi angin secara radial, yaitu menjauh atau mendekat ke arah radar. Tetapi dengan software dari radar, misalnya kalau ini adalah radar dari Gematronic, maka menggunakan software Rainbow akan menjadi produk-produk dari velocity atau kecepatan radar, kecepatan angin. Sebenarnya radar Doppler itu mengukur arah dan kecepatan angin bukan menggunakan efek Doppler, tetapi menggunakan beda fase dari gelombang elektromagnetik radar. Karena kalau menggunakan efek Doppler, maka waktunya tidak cukup, karena PRF dari radar itu sangat tinggi. Sebelum pantulannya diterima dan diolah, malah sudah ada pancaran kembali, maka menggunakannya beda fase. Fase itu adalah keadaan dari sebuah gelombang. Misalnya di titik O, fase di titik O itu akan sama dengan fase di titik E, akan sama dengan fase di titik I. Fase di titik B akan sama dengan fase di titik F, D dengan H. Nah, beda fase inilah yang diolah menjadi arah dan kecepatan angin. Sebenarnya kecepatan angin, tetapi setelah itu akan diolah menjadi arahnya. Jurnal ini pokoknya adalah membahas kualitas data profil angin dari radar dibandingkan dengan model HIRLAM serta data radio sonde. HIRLAM itu merupakan produk NWP dari Belanda, dan muaranya sebenarnya jurnal ini membahas tentang pendeteksian cuaca buruk dan migrasi burung yang mempengaruhi keselamatan penerbangan. Karena pada saat ada migrasi burung yang sangat banyak, kalau di Indonesia nggak ada, tapi kalau di Belanda ada, maka pantulan dari burung tersebut akan mempengaruhi hasil radar. Maka di jurnal ini akan melihat seperti apa sih pengaruhnya gitu, dan juga pendeteksian cuaca buruk. Tujuan dari jurnal ini salah satunya adalah memvalidasi arah dan kecepatan angin dari radar. Kalau sudah misalnya hasilnya bagus atau ada setidaknya diketahui penyimpangannya, maka
kita bisa mengolah lagi arah dan kecepatan angin tersebut untuk pendeteksian cuaca buruk, misalnya wind shear atau yang lainnya. Nah, kita akan mengenal pertama yaitu radial velocity. Ini nggak ada di jurnal, tapi untuk pengantar alangkah baiknya saya kenalkan dulu. Di radar itu tidak akan, sebenarnya radar itu tidak mengenal arah angin dari mana dan kemana. Dia hanya tahunya angin mendekat atau menjauh. Kalau di sini ini data radar yang mentah, dia diketahui sebenarnya ini harusnya ada legendnya. Kalau hijau itu artinya negatif, kalau semakin oranye itu positif. Maka ketika hijau adalah negatif, dia akan mendekati radar, oranye akan menjauhi radar, sehingga dapat diolah oleh kita, diinterpretasikan bahwa arah angin dari arah kiri ke kanan. Kalau lebih rumit lagi, yang bisa mengolahnya adalah software radar, sehingga nanti bisa menjadi produk-produk radar yang lain, misalnya horizontal wind, VVP, dan lain sebagainya. Sebelum ke sana, saya ingin kembali lagi. Titik yang putih ini kecepatannya adalah 0, artinya kecepatan angin di area yang putih ini ada dua kemungkinan. Pertama, memang 0 meter per sekon, atau dia arahnya tegak lurus terhadap pusat radar. Kalau tegak lurus kan berarti tidak menjauh dan tidak mendekat. Sebentar. Penulis dari jurnal ini menggunakan dua produk radar, yaitu VAD dan VVP. VAD itu Velocity Azimuth Display. Itu menampilkan kecepatan angin berdasarkan posisi azimut. Dia hanya berdasarkan posisi azimutnya, sehingga produk itu dapat dianalogikan. Hal ini kan produk angin adalah velocity. Kalau dianalogikan terhadap produk reflectivity, itu merupakan seperti produk VPI, Land Position Indicator. Jadi kalau langsung dibaca ya agak sulit, karena dengan azimut yang sama dan elevasinya sama, ketinggiannya berbeda-beda. VAD bisa bagus apabila dia hanya untuk membaca di radius dekat radar, kalau jauh kurang bagus, ketinggiannya kurang presisi. Nah, yang lebih presisi yaitu VVP, Volume Velocity Processing Technique, yaitu seperti VAD tetapi sudah diolah. Nah, tidak akan saya terangkan panjang lebar di sini karena di jurnal juga tidak menerangkan. Mungkin di kesempatan lain akan saya terangkan. Ini hasilnya, inilah hasilnya. Data yang atas itu data radial velocity menggunakan VAD. Kalau yang atas, oh enggak, yang atas itu menggunakan data mentah radial velocity pada saat cuacanya normal, dan yang bawah itu pada saat ada migrasi burung. Ketika cuaca normal, nah kesini azimut, yang ke sana adalah radial velocity-nya. Ini dia menggunakan data mentah. Ketika ada burung, maka penyimpangannya tinggi. Ya iyalah, karena ketika anginnya sudah seragam arahnya, tiba-tiba ada burung arahnya berlawanan. Maka inilah tujuan jurnal ini, yaitu untuk mendeteksi kalau dilihat di radial velocity-nya menghasilkan seperti ini, maka kemungkinan itu adalah burung, bukan dari fenomena cuaca atau yang lain. Perlu diingat, di sini diterangkan bahwa data yang dihimpun itu data 9 bulan dari radar, posisinya radarnya di Belanda. Ini hasil yang pertama, ini hasil yang kedua. Nah, dia menggunakan VVP, lebih enak karena VVP bisa diolah lagi menjadi komponen U dan komponen V. Ini tabel komponen U, ini komponen V, hasil dari VVP dan dari model.
disandingkan. Yang ini adalah standar deviasinya, yang kotak-kotak, yang hitam-hitam ini adalah biasnya. Tampak bahwa ada terjadi di standar deviasi mula-mula dia standar deviasinya 2, lama-lama dekat. Tetapi kalau dibandingkan dengan yang ini, model dengan radio sonde berbeda sekali. Kalau di VVP standar deviasinya relatif stabil sekitar 2. Kalau di radio sonde agak beda, yang bawah standar deviasinya tinggi. Hal ini terjadi karena kalau di radio sonde semakin ke atas standar deviasinya semakin tinggi, karena pada radio sonde pada saat naik ke atas kecepatan angin tinggi, dia membacanya agak-agak, menurut di tulisan, agak terganggu. Kecepatan tinggi, pergerakan balonnya itu berbeda dengan pergerakan angin. Balon kalau terbawa angin sama awan, butir-butir awan yang tertangkap radar kalau terbawa angin itu pasti kecepatannya lebih cepat di butir-butir air. Nah, makanya di balon kalau udah ketinggiannya tinggi agak berbeda. Bagus juga ini untuk diteliti di Indonesia, belum, setahu saya belum ada yang meneliti di Indonesia, di Belanda ini. Kebetulan di kantor kami radio sonde ada, radar juga ada. Suatu saat akan saya bikin juga seperti ini. Nah, ini verifikasi. Kalau yang ini data antara model, yang biru adalah model itu bisa di running tiap jam, yang merah adalah data dari kebalik. Kalau yang biru adalah data radar, yang merah adalah data dari model. Jurnal ini hanya menampilkan seperti ini. Kalau sepintas dilihat sih hampir mirip sih, cuma tidak ilmiah kalau saya bilang hampir mirip. Harusnya, sebaiknya sih menurut saya penulis membuat seperti ini, disandingkan komponen U dan V-nya. Mungkin bisa biasnya atau standar deviasinya, kalau enggak ya korelasinya lah, supaya ketahuan lebih ilmu pasti. Kalau seperti ini kan hanya dilihat saja. Sekian resume dari saya. Apabila ada pertanyaan bisa ditulis di komen di YouTube channel saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih, selamat sore.